wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dan kita berikan kesempatan ini kepada guru kita yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Khalil. Kepada beliau saya persilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يكاملنا فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وروح الكون بهجته غير السماء والأدب والصيام. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وولده وذريته وآله وأصحابه الكرام وإلى حضرة سيد الشيخ القادر الجيلاني سيد حميد محمد الغزالي سيد حبيب عبد الله بن عامر الأحمد رضي الله عنه إلى حضرة جميع الأولياء والصالحين حوالينا وإلى حضرة الأحياء والأموات جميع الصالحين من الأولياء جميع العارفين والعلماء العاملين من الأولياء في يوم الدين بالأخص جميع سلام وسلام أجمعين وسائر سادة السوفية المحققين أينما كانوا مشارك الأرض إلى مغاربها. إن الله يجمعنا وإياهم ويهدينا بهدايته ويهدينا بعنايته ويكرمنا بمدده ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه وكرامته في الدين والدنيا والآخرة. إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Suhanan SPDI. Sama-sama kita hormati para orang tua, ketua mushola DKM Nurus Sa'adah Bapak Haji Asmanedi beserta stafnya. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT RT 1 08 Lurah Bagusan, Bapak M. Haryono, para orang tua semuanya yang mohon maaf dari disebutkan satu persatu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini akan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan cintanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, pertama yang ingin saya sampaikan, ini masih lebaran kan ya, masih sore ya, masih lebaran ya, masih ya. Yang saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Ya Allah wa iyyakum minal aidin wal faidin yaqulin qul a'udzu wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang aid, yang kembali kita kembali suci daripada dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah catat kita menjadi orang-orang yang beruntung. Allah terima segala amal ibadah kita, dan sepanjang tahun ini kita selalu dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang juga kita sayang nih. Kalau kita lebaran, nah ini gitu ya. Kalau salaman, nah ini, terus kita bilang apa tuh? Sama-sama. Padahal itu kan doa. Jadi kalau bisa ada yang bilang salaman, nah ini, jangan kita bilang nah ini sama-sama. Kalau orang sama-sama. Kalau dia minta maaf kan itu maaf ya, berarti baru kita jawab sama-sama. Jadi kalau dia bilang minal aidin, jawabnya amin. Karena kita didoain apa? Didoain jadi orang-orang yang kembali fitrah, kembali suci. Yang pertama, saya mengucapkan selamat hari Idul Fitri. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kalau memulai sebuah majelis itu ada perasaan haru dan sedikit tersanjungnya. Ya Allah, dengan sedikit sekali yang saya punya, yang saya miliki, yang saya tahu, kemudian bisa jadi manfaat. Dan yang membuat saya terharu, Allah menjadikan salah satu dari kita, termasuk saya, adalah bagian orang yang Allah pilih. Ini ngumpul gini Pak, bukan maunya kita. Rencana kalau DKM yang sesuatu PRT, ayo kita ngumpul ngaji di mushola Nurus Sa'adah. Ini bukan maunya kita, bukan maunya kita. Hakikatnya itu maunya Allah. Jadi orang yang bisa kumpul di mushola, mau ngaji atau di majelis ilmu, di matul amin dan sebagainya, itu bukan maunya kita. Maunya siapa? Hakikatnya maunya Allah. Dalam sebuah hadis baginda Rasul mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Ini redaksi kalimatnya. Siapa orang yang dikehendaki Allah, yang mau siapa tuh? Yang mau siapa di situ? Allah. Siapa orang yang dikehendaki Allah, yang mau berarti siapa? Allah. Maka dia Allah takdirkan akan faqih, mengerti tentang ilmu agama. Nah, ilmu agama didapatkan di mana?
di majelis ilmu. Jadi kita bisa ngumpul di ini ya Allah, nikmat gede, nikmat besar. Berapa banyak nih saudara-saudara kita ini kalau RT 1 aja semuanya bisa hadir, kalau mau itu sholat. Ya. Jadi alhamdulillah kita dan saya secara pribadi sangat bersyukur karena menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah yang Allah pilih untuk mau hadir di majelis ini. Gak gampang Pak, ngumpulin orang di majelis ilmu itu agak gampang, agak berat juga. Ini pembukaan ya Bapak. Bapak coba itu 7 ya taruh 20. Mudah-mudahan istiqomah aja tetap Pak. Ini setiap kali pertemuan pengajian rencananya katanya 2 minggu sekali, segini nih istiqomah terus top. Yang biasanya baru datang 20 orang itu mobil pengajian. Ntar minggu kedua tambah kurang lagi 14. Gitu juga. Habis tadi tinggal dulunya mau jadi 2 orang. Biasanya gitu di mana-mana. Tapi di sini mah insya Allah enggak ya. Jadi sebagai sebuah salah satu motivasi buat saya sendiri pribadi dan kita semua bahwa orang yang hadir di majelis ilmu adalah orang yang Allah pilih. Dan kalau ngomongin pahala Pak, masya Allah. Kalau sampai teman Sayyidul Walid Al-Habib Ali di dalam Islam, beliau itu pernah mengatakan dalam sebuah majelisnya, kalau orang itu tahu fadilah keutamaan orang yang datang ke hadir majelis ilmu, maka dia akan saling membunuh satu sama lain untuk mendapatkan bisa hadir majelis ilmu. Jikalau itu harus membunuh. Sampai kayak gitu. Saking apa itu? Saking gedenya fadilah orang yang duduk aja di majelis ilmu. Di sini ada kitab-kitab kalau saya baca. Sholat sunnah lebih baik 1000 rakaat. Masya Allah. Sampai yang sholat 1000 rakaat. Borok itu tarawihnya di kadang-kadang kapul 1 bulan. Itu kadang-kadang milih imam. Imamnya siapa? Si lama dia memangnya ganti dari yang lain. Dia udah full bukan 1000. Lebih baik daripada menjenguk orang yang sakit 1000 orang. 1000 orang, jenguk orang sakit nggak boleh modal. Kayak gini mah tuh sekilo 2 kilo ya. Kali 1000 itu berapa tuh? 10 orang. Lebih baik daripada menyerahkan 1000 jenazah. Duduknya normal. Kalau dalam hadis itu man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi wa lam ya'mal. Orang yang belajar satu bab tentang ilmu, dia amalin atau dia paham atau enggak gitu. Itu karena afdalu min alf raka'atin tatawwu. Wah, di situ lebih baik daripada 1000 rakaat. Ya Allah. Kita duduk pula. Pokoknya ngaji mah ngaji aja kan. Kewajiban kita ngaji, pahamnya nomor 2. Kalau paham nanti kita berdua biarin. Dan di akhirat tuh ada namanya di kubur, di alam kubur namanya muhtasor. Ada keringanan, ada dispensasi. Jadi orang-orang ngaji buat ngaji, tapi mau bebel. Jadi begini mau gurunya agak dapat dulu, agak ngerti dulu. Biar di alam kubur ditanya juga gak bisa jawab. Dia gak bisa jawab juga. Paman Nabi itu gak bisa jawab juga. Akhirnya kita bertanya nih sama malaikat, si bulan ini rajin banget ngaji ke majelis ilmu, cuma mau dasar bebel, kalau hati-hati gitu. Akhirnya kata malaikat, ya udah nih begini dapat apa dispensasi gitu, dapat keringanan kubur, bebas pertanyaan kubur. Rajin, sabar, rajin nanti sabar, rajin hadir majelis ilmu. Nah, kita di alhamdulillah Fatul Amin ada sebulan sekali, di sini ada di Solo 2 minggu sekali, nanti di apa di ETS juga ada masing-masing lah kita majelis. Ada bagian di subuh setiap minggu, insya Allah berkah. Dan insya Allah jika kita hadir saja di majelis ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
Taala, maka Allah akan catat kita menjadi orang-orang yang hadir dan disebut oleh para malaikat. Amin ya Allah. Riwayat kita, ini kita, nama kita disebut ini, nama kita disebut Allah di sisi para malaikat. Siapa yang hadir simpulan disebutin ya Allah. Yang nyebut siapa? Malaikat. Yang nyebutin Allah. Oh, yang para malaikat pun simpulan datang. Coba bayangin, kita nggak tahu aja ini. Dicatat menjadi orang-orang yang hadir. Udah duduk doang. Nah, ini buat motivasi buat kita semuanya. Nah, ke depan yang kita mau ngaji apa ya terserah. Kita ngaji fikih, ayo, atau tambah hati Quran, ayo. Jelas buat kita semuanya, mudah-mudahan kita dari awal kita bersihkan hati, sucikan niat, bahwa benar-benar kita fokus di sini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya saya mau buka kitab fikih, tapi belum ada punya kitabnya ya. Saya bacain aja nih beberapa hadis tentang keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu atau keutamaan daripada majelis ilmu. Ini saya ambil dari kitab Lubabul Hadis. Kalau ke depan kita mau ngaji apa, nanti insya Allah kalau bisa beli kitabnya. Jadi pegang atau kalau dulu beli Mac atau yang kayak punya tuh pada bawa pulpen coret apa aja coret lah ya, saya ngomong apa coret aja udah, biarin bawa pulang catat sendiri gitu. Kalau boleh punya apa namanya, punya catatan sendiri kan kita yang paham sendiri, nggak apa-apa. Beli kitabnya kita coret sendiri, nanti bawa pulang ke semua orang gitu. Ingat simpan yang rapi, terang biar enggak dijadiin bungkusan sama bini, jadi bungkusan dapur lagi. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Di dalam kitab Babul Hadis ini dikatakan penerangan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, julus atau saat di majlisil ilmi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu satu saat. Satu saat itu dimaknai bukan satu jam, satu momentum gitu, satu majlis gitu. Kalau misalnya kita dari maghrib ke isya itu satu saat, satu majlis itu satu saat. La tamassu qalaman, dia enggak pegang pulpen, wala taktubu harfan, enggak juga nulis satu huruf pun. Khairun laka min ifki alfi raqabatin, lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Jiping namanya, jiping. Tahu jiping Pak? Ngaji ngoping. Kan ngaji itu macam-macam tuh. Ada jiping, ada jider, asal jangan giler. Giler apa giler? Giler. Jiping ngaji semua ngambil nguping, kita nggak pegang pulpen, kita nggak nulis, cuma dengerin doang, lebih baik daripada sedekah membebaskan 1000 budak. Budak tuh nggak murah, paling murah itu budak kalau di rupiah sekitar 100 jutaan, paling 1000 berapa? 1000 paling 1 juta, 10 miliar. 10 miliar. Ya gitu lah, lebih kalau ya. Pernah sedekah segitu? Borong, niat juga belum tentu kita lebih segitu. Wa anluka ila wajhi alimi khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Dan pandanganmu kepada orang yang alim lebih baik daripada 1000
kuda tasaddaq biha yang kau sedekahkan fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mandang guru, mandang orang alim gitu, tapi mandangnya dengan nadharatul rahmah, dengan pandangan ya kasih sayang, bukan pandangan gede. Kadang-kadang kan ada juga orang di majelis itu juga bukan nggak berbuat dosa, ada juga yang berbuat dosa juga. Ada guru ngomong kelamaan, dosa mesti ngomong gitu, berdakwah itu dosa juga tuh jadinya. Maksudnya dia mandang wajah gurunya, wajah orang alim dengan penuh kerinduan, penuh kasih sayang. Itu tuh faedahnya tadi. Lebih baik daripada mensedekahkan 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kuda berapa duit kuda? Kuda 40 juta ada lebih. Kalau kudanya si Ipan berapa tuh? Pak Hakim. Kalau miliar Allah salah. Ya Allah. Wassalamu ba'alal alimi khairun laka min ibadati alfi sana. Dan salammu terhadap orang yang alim lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Kalau ketemu guru, ucapin salam. Ketemu orang alim, ketemu kiai, ketemu ustaz, ucapkan salam. Lebih baik daripada apa tadi? Salaman doang. Ibadah 1000 tahun. Qala sallallahu alaihi wasallam faqirun wahidun mutawarri'un asyaddu ala syaitani min alfi abidin min abidin mujtahidin jahilin wara'i. Faqirun wahidun, seorang faqih, satu orang yang faqih, seorang yang orang yang alim. Mutawarri'un itu dimaknai baru mau belajar jadi yang warok, belum jadi ahli warok, bukan, belum, baru mau belajar jadi ahli warok. Ini orang yang faqih, orang yang ngerti ilmu, yang baru mau belajar jadi orang yang warok. Asyaddu ala syaitan, lebih berat terhadap syaitan min abidin mujtahidin jahilin wara'i, daripada seorang yang ahli ibadah yang bersungguh-sungguh tapi dia bodoh dan dia sudah ahli wara'. Paham maksudnya Pak? Ada satu orang ulama yang faqih, seorang alim, tapi masih baru belajar wara', belum wara' banget gitu. Ada lagi satu ahli ibadah, udah wara' banget tapi bodoh. Menurut setan lebih berat ini. Kenapa? Karena orang yang bodoh sekalipun dia ahli ibadah belum tentu ibadahnya benar. Makanya dikatakan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu, lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Kalau orang alim mau tidur kan, dia wudhu dulu, dia baca doa dulu, baca wiridan segala macam, bernilai ibadah. Nah orang yang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu, nggak diterima ibadah. Ada satu kisah begitu. Zaman dahulu ada seorang pemuda. Ini saya dapat kisah dari saya punya guru Kiai Haji Husni Mubarak. Beliau murid daripada Nabi Hasan Asy'ari. Beliau pernah menceritakan ada seorang pemuda, dia itu diberikan tasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasyaf itu bisa melihat hal-hal yang di luar indera mata kita, dibuka tabirnya gitu, bisa lihat jin, lihat setan gitu, lihat makhluk halus. Dan ketika anak muda itu sedang duduk di masjid, kemudian datang nih setan. Kata anak muda itu, ente ngapain kemari? Ya ente tahu dah, setan kerjanya ngapain? Godain orang ibadah. Anak godain si pulang.
lagi sholat. Ada bawain si bulan yang lagi sholat. Ini yang mulai sholat ini anak muda juga dan bodoh, nggak ngerti ilmu agama gitu, tapi dia rajin ibadah. Masuk ke setan, ya udah petugasnya menggodain orang ibadah. Nggak lama nih setan bagi lagi keluar nggak jadi godain orang yang lagi sholat, anak muda yang lagi sholat. Kemudian ditanya, kenapa tidak jadi godain ini orang yang ahli ibadah ini, orang yang lagi ibadah ini? Kenapa? Saya takut karena di sebelahnya ada orang alim lagi tidur. Masya Allah. Ajib itu an-naim yakhrusul qaim. Sampai anak muda itu bilang kayak gitu. Aku terheran-heran orang yang tidur bisa jagain yang lagi sadar, lagi berdiri. Artinya apa? Bahwa posisi orang yang alim itu derajatnya tinggi. Kalau dalam Al-Quran itu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi derajatnya setelah malaikat disebutnya. Jawabannya gimana dulu? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi disebutnya setelah malaikat, ahli ilmu. Makanya di sini juga selain kita ngaji, jaga akhlak kita sama punya guru. Guru kita sesuatu setiap hari di sini. Kalau saya barangkali nanti mingguan, beliau yang setiap hari. Tetap jaga hormat dulu. Kalau pengen berkah, kalau kita ngumpul-ngumpul, kita silaturahim segala macam, guru utamain, guru orang tua utamain. Jaga anak kita kepada guru orang yang alim. Jaga dia. Qala sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alim nadharatan fafariha biha. Siapa orang yang memandang wajah orang yang alim, nadharatan fafariha, akan satu pandangan yang menyebabkan dia itu bahagia dengan pandangan tersebut. Khalaqallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mintilkan nadhrah dari pandangan itu malakan, satu malaikat. Jadi kalau kita mandang seorang yang alim dengan pandangan kegembiraan, maka Allah jadikan satu malaikat dari pandangan itu. Apa tugasnya malaikat itu? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Tugasnya malaikat tadi itu memohonkan ampun dosa bagi orang yang mandang tadi sampai nanti hari kiamat. Masya Allah. Kita baru mandang doang, Pak. Tapi ya, baru mandang doang, apalagi kita dulu sampai duduk di majelis ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani. Siapa orang yang memuliakan seorang yang alim, maka sungguh dia telah memuliakan aku, kata Rasulullah. Wa man akramani faqad akramallah. Dan siapa orang yang memuliakan aku, maka dia telah memuliakan Allah. Wa man akramallah, dan siapa orang yang memuliakan Allah, maka wahul jannah, maka surga tetap. Jadi memang tugas kita menghormati guru, menghormati ulama. Hadis lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani. Siapa orang yang menziarahi satu orang yang alim. Ziarahi artinya ya bisa kita berziarah
silaturahim kepada guru yang masih hidup, atau bisa dimaknai ziarah kepada ulama yang telah meninggal. Tapi kalau dalam hadis ini dijelaskan dalam syarahnya dalam kitab Tadhkirul Qaul, zaro di sini silaturahim kepada guru yang masih hidup. Dia datang konsultasi atau segala macam doa orang yang ada. Bahkan nama zarohnya maka seolah-olah dia telah berziarah kepadaku, kepada Rasulullah. Jadi kita datang ke rumah guru, silaturahim, main, minta doa segala macam gitu. Ya seolah-olah berziarah kepada Rasulullah. Ya, jangan datang ke rumah guru kalau lagi ada masalah dong. Ada masalah baru datang ke rumah guru. Datang bawa masalah. Begitu kadang-kadang bawa aqua, untuk botol ngomong cerita masalah A, B, C segala macam sampai selesai ngasih air dulu air. Habis itu pulang sama ya ilah lebih dulu kayak dukun. Datangnya kalau ada masalah tuh datang silaturahim itu pada silaturahim nggak perlu seseorang lain. Nah orang datang ke rumah guru, ke rumah apa namanya orang yang alim. Wa man jalasa aliman tab'an nama jalasani. Dan siapa orang yang duduk bersama orang yang alim maka seolah-olah dia duduk bersama aku. Wa man sofaha aliman tab'an nama sofahani. Siapa orang yang bersalaman kepada orang yang alim maka seolah-olah dia itu bersalaman kepadaku. Wa man jalasani fid dunya adalah tubuh ma'i yaumil qiyamah. Dan siapa orang yang duduk bersamaku di dunia adalah tubuh ma'i yaumil qiyamah, maka akan aku dudukkan dia bersamaku di hari kiamat nanti. Artinya kalau kita pernah seperti kita pernah duduk bersama orang-orang yang alim, maka seolah-olah kita pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Dan kalau orang yang pernah duduk di dunia bersama dengan Rasulullah SAW, maka nanti di akhirat duduk juga bareng bersama Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini sebagai sebuah mukadimah dari majelis kita. Saya berharap mudah-mudahan dari awal nih Syawal kita, Syawal artinya peningkatan. Kemarin Ramadan kita sudah dididik di tempat untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, dan alhamdulillah ya ini bagian dari paling mudah-mudahan bagian daripada diterimanya ibadah kita di Ramadan, sehingga Allah berikan hidayah kepada kita untuk mau ngumpul bikin sebuah majelis ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya, dan kita berdoa mudah-mudahan diberikan kekuatan, keistiqomahan di dalam menuntut ilmu yang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini sebagai pembukaan tadi sudah disampaikan oleh beliau, dan beliau menyampaikan untuk kajian selanjutnya. Untuk kesempatan malam hari ini mungkin saya berikan kesempatan kepada Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Asmanedi, ada yang disampaikan untuk jamaah, artinya kajiannya apa, kemudian nanti waktunya dan lain sebagainya. Mungkin ada yang disampaikan oleh Bapak Haji Asmanedi. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama dalam majelis ini. Saya mengerti Ustaz Qaudili, Ustaz Suhanan, Fadil, Hadim, jamaah semua. Jadi alhamdulillah ini sudah dalam pembicaraan jamaah atau pengurus DKM bahwa
memang akan lebih baik kalau musola itu kita makmurkan dengan majelis ilmu. Kalau pada malam hari ini terujuk, musola akan terus berkelanjutan. Ini bahkan kalau bisa mungkin perlu dikerjakan begitu lebih ramai lagi. Kalau mesti barangkali ibu-ibu juga bisa aja nanti kalau ada ibu yang baik di luar gitu. Jadi kita agendakan sebenarnya sebulan 2 kali. Alhamdulillah Ustaz Walili guru kita Bismillah di dalam sebulan ada 2 kali pertemuan di minggu pertama dan minggu ketiga malam minggu atau minggu malam setelah Sabtu malam ya. Sabtu malam pada sholat maghrib. Jadi waktunya hanya setelah sholat maghrib sampai datangnya waktu isya gitu. Nah, soal materinya sebenarnya saya serahkan kepada guru sebenarnya. Memang ada si jamaah yang menyampaikan ya mungkin ada minggu pertama atau minggu ketiga itu kita perlu belajar Al-Quran gitu. Baca sebenarnya lebih itunya baca Al-Quran yang baik dan benar gitu. Jadi karena penting sekali itu, terutama yang jadi imam nih, jadi imam kita kan perlu lebih baik dan lebih benar lagi di membaca ayat suci Al-Quran, terutama sebagai imam. Nah kemudian juga diharapkan ada pelajaran tentang fikih gitu. Jadi ini sebenarnya saya serahkan guru lah gitu untuk mengatur. Jadi kapan sebaiknya belajar Al-Quran, kapan sebaiknya belajar fikih gitu. Ya, atau mungkin ada materi lain sebenarnya kita serahkan lah kepada guru gitu, sebaiknya yang paling bermanfaat kita saat ini gitu ya. Semua ilmu sebenarnya bermanfaat. Barangkali kita punya strategi ini sebaiknya saat ini atau dalam kondisi seperti ini, atau jamaahnya yang seperti ini ya sebaiknya ini yang perlu disampaikan. Saya kira itu saja. Jadi kita berharap semoga majelis ilmu ini terus berkelanjutan gitu, dan karena begitu banyak ilmu, kita mendapatkan ilmu seperti tadi disampaikan bahwa banyak sekali utamaannya kalau kita punya ilmu gitu. Sekali utamaannya luput saja sudah mendapatkan manfaat pahala, apalagi kalau mau memahaminya. Bahkan barangkali kalau guru keluar dari sini juga bisa belajar juga tempat lain tuh, baca buku gitu ya, jadi nambah-nambah lagi gitu, lebih luas lagi barangkali wawasannya barangkali. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, dan sekali lagi saya mengharapkan kepada jemaah, baik jemaah yang ada di dalam musola maupun jemaah yang mendengarkan di rumah, supaya bisa mengikuti majelis ini. Kita bisa konsisten setiap Sabtu malam minggu pertama dan minggu ketiga terikut majelis ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Asmanedi yang tadi intinya ilmu yang disampaikan oleh guru kita bisa bermanfaat buat kita semua. Ya. Kita tutup untuk penutup
pertemuan malam ini dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. Dengan diawali malam ini mudah-mudahan Allah ridho sama kita semua. Majelis kita diberkahi oleh Allah, bermanfaat untuk benar-benar menambah ilmu pengetahuan sehingga kita bisa memperbaiki ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi barakati da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.